kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Seharusnya kalian itu sudah harus mengetahui apa itu teks prosedur. Karena teks prosedur ini kita sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cara kita memasak mie, atau cara kita menggunakan suatu alat atau bahan. Jadi teks prosedur itu adalah cara atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau menghasilkan sesuatu. Jadi teks prosedur ini juga memiliki ciri-ciri. Kenapa ini prosedur tidak dihapus? Yang bikin tidak menghapus, Bu. Seharusnya sebelum masuk, progresnya dibersihkan dulu ya. Iya, Bu. Jadi teks prosedur itu memiliki ciri-ciri ya. Iya, Bu. Ciri-ciri yang pertama dari teks prosedur itu adalah teksnya berisi langkah-langkah yang kedua. Teks prosedur itu juga memiliki ciri-ciri berisi urutan atau aturan. Dan teks prosedur itu memiliki ciri kebasaan. Yang pertama, memiliki kalimat imperatif. Atau juga bisa disebut kalimat perintah. Yang kedua, teks prosedur memiliki ciri-ciri kalimat saran atau larangan. Dan yang ketiga, teks prosedur memiliki kalimat dengan batasan yang jelas. Apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Tolong dicatat ya. Ya, Bu. Kalian belajar di rumah. Oh iya, Ibu juga lupa absen tadi ya. Tadi ya. Ya, Bu. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Gloria, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu.
Kolis? Tidak masuk, Bu. Kenapa Kolis tidak masuk? Kurang tahu, Bu. Kenapa dia tidak izin ya sama Ibu ya? Mungkin sakit, Bu. Sete ini Hadir, Bu. jadi hanya 2 orang yang tidak masuk ya? Iya, Bu. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Ini sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Kita lanjut di poin yang selanjutnya. Iya, Bu. Jadi teks prosedur itu juga memiliki tujuan ya. Tujuan teks prosedur itu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat memahami tentang langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Di sini juga kita bisa melihat dari jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya seperti cara menggunakan setrika. Dan contoh yang kedua, cara memainkan suatu alat musik. Jadi apakah kalian sudah memahami dari jenis teks prosedur yang pertama? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Kita lanjut di jenis teks prosedur yang kedua. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu cara membuat sesuatu. Contohnya ada yang tahu seperti apa? Cara membuat sesuatu? Sudah lupa, Bu. Jadi Ibu memberi contoh di sini. Cara yang pertama, cara membuat kue. Dan contoh yang kedua Ibu ambil, yaitu cara
Sudah, Bu. Kita lanjut di jenis yang ketiga ya. Ini papan tulisnya soalnya kecil. Ya, Bu. Jadi teks prosedur yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu. Contohnya ada yang tahu? Tidak, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pasti tahu apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kalian melakukan sesuatu seperti kalian mau berangkat sekolah, sudah pasti kalian akan bangun tidur, mandi dulu, dan sesudah itu sarapan, sudah itu berangkat sekolah. Itu adalah contoh yang ketiga. Jadi apakah kalian sudah mengerti dari ketiga jenis teks prosedur? Sudah, Bu. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Yakin kalian sudah paham Sudah, Bu. tentang teks prosedur? Sudah. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas ya, tapi dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Tugasnya hanya satu. Jadi ini adalah tugas rumah. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Ya, Bu. Tolong dicatat dulu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Ya, Bu. Sudah. Baiklah. Di sini ada yang bisa menyebutkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Tolong simpulkan materi kita hari ini. Yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada hari ini, Bu, kita dapat mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu. Hanya itu. Dan kita juga mengetahui langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara apa yang akan kita lakukan. Baik, bagus. Apakah ada lagi yang akan menyebutkan materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. ya. Hanya satu orang ya. Jadi teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan kegiatan dan mengisi sesuatu ya. Ya, Dan Bu. teks prosedur itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri kebiasaan, terdapat kalimat perintah atau larangan, dan saran. Teks prosedur itu juga memiliki tujuan tadi. Apa tadi tujuannya? Kalian kan atas sudah mencatat tadi. Masih belum menjelaskan di depan. Ada yang bisa jawab? Apa itu tujuan teks prosedur? Sebentar, Bu, saya lihat catatan. Tujuannya itu, Bu,
Menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Baik, bagus. Teks prosedur juga tadi memiliki 3 jenis. Di sini siapa yang bisa menjelaskan ketiga jenis teks prosedur tersebut? Apakah ada yang bisa? Atau satu aja deh, jenis yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Teks prosedur protokol dan teks prosedur kompleks, Bu. Ya, itu adalah jenis teks prosedur yang pertama, yaitu cara menggunakan suatu alat. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Nanti akan Ibu bahas lagi mengenai teks prosedur. Ya, Bu. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya. Iya, siap, Bu. Sebelum kita pulang, Ibu mau satu orang mimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Sekian dari Ibu ya. Ya, Bu. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan jangan lupa pulangnya hati-hati. Semoga sampai ke rumah masing-masing. Ya, Bu.